Jadi orang tuanya pernah mampir nih ke kosannya. Terus ngeliat kalau di kamarnya itu ada kunti. Di kamarnya dia, exact. Kamar dia, benar-benar di kamar dia. Nah terus tapi lucunya si kuntinya itu justru jadi kayak cepuknya si anak itu. Tuh, Suara Buat bener. ke bukan kan ibunya. suara kan tuh Ya, tuh di suara. belakang. Sudah. Tuh suara. Ah ya, di belakang. Iya. Kayak biasa, tapi kali ini enggak. Editor udah depan di bawah. Terus si kuntinya ini jadi kayak cepuk ke orang tuanya, iya, ke nyokapnya. Jadi dia ngomong kayak, nih anak gue nih jarang sholat kayak gitu, makanya gue stay di sini karena anak gue jarang sholat kayak gitu. Jadi gitu suka tempat kayak filosofinya. gitu. Maksudnya posisinya dia pakai baju apa gitu. Nggak tahu sih ya dia. Tapi kalau ditanya Enggak, Mas. tendensius itu kenapa dong? Kesini lagi. Jadi gua itu Terus kenanya kemarin ada kamu yang baru kedatangan anak magang. Di sini ada Om yang kena. Saya kena. Apa? Ini ada anak magang baru. Oh iya. Terus Oh, iya. gue pengen nakut-nakutin dia ke ruangan atau kayak ke orang ini. Oh lu mau pelonco. Pengen- Kamu namanya siapa? Jangan gitu. Kita nggak boleh berpelancongan. Oke. Cuma pengen ngasih tahu nih kalau di kantor ini ada lorong yang Tengkar. Iya. paling serem gitu. Orang favorit kita. Favorit kita. Ya Untuk kenapa kita lu? cerita serem. sih sebenarnya. Kamu namanya siapa? Dewa. Dela. Kenapa nggak ngobrol aja nggak ajak gua? Ibu mau takut sendirian, masa gue minta cerita dari dia. Oh dia punya cerita. Punya cerita. Ah, ini baru. Masa sendirian, gue takut juga gue. Oke. Kalau ya gimana Del? Katanya Lanjutin aja Del. lu Oh lu tadi lagi cerita seram? Enggak sih yang tadi Kemarin itu mah. yang kerja di sini, lu kan magang. Yang kerja di sini harus punya cerita serem. Jadi lu bagi-bagi cerita serem kita ke cerita serem lo ke kita. Oke Dela, gue mau denger. Soal ngapa dari awal. Tapi cerita tentang masa kecil gitu nggak apa-apa. Enggak Apa ceritain deh. Emang lu udah gede sekarang? Iya. Dan Terus gimana? sombong banget nih. Gimana? Jadi pas dulu kecil sih, ini cerita pas zaman masih kecil ya. Jadi waktu itu nggak tahu umur berapa, kayaknya masih SD kelas 1 atau 2 gitu. 6 sampai 7 lah ya. Iya, kisaran segitu kayaknya Pak. Terus sudah gitu, itu tuh lagi momennya pas lagi zaman-zamannya lebaran. Pas zamannya lebaran kan pasti banyak yang kayak ziarah-ziarah kayak gitu ya. Iya. Nah itu nggak tahu lupa di hari keberapa, tapi yang pasti pas di momen lebaran itu tuh kita tuh ziarah sekeluarga ramean naik mobil. Terus udah gitu ke tempatnya tuh emang yang agak di tengah-tengah gunung, gimana ya? Dia tuh naik ke gunung, tapi emang hutan-hutan gitu loh. Jadi emang pelosok banget. Daerah mana? Daerah Banten sih masih. Kuburan ya? Enggak, kayaknya belum di kuburan. Ini masih kayak daerahnya gitu loh, daerah buat jalannya. Oh jalannya ngelewatin. Jalannya ngelewatin gunung terus hutan kayak gitu. Tapi emang daerahnya pelosok banget lah. Terus udah gitu kita kan kesana tuh kayaknya siang menuju sore. Terus udah gitu baliknya malam dong. Jadi tuh pas malam emang yang udah gelap banget, ditambah kan emang itu pun daerahnya hutan, jadi nggak ada penerangan gitu. Terus pasti saat itu aku tuh masih kecil dan emang masih lagi sakit tipes waktu itu kebetulan. Cuman emang diharusin buat ikut ziarah aja, ya udah duduk aja di mobil juga nggak apa-apa. Terus pas mau pulang, kan Pulang dari aku kuburan. iya nih udah selesai nih udah ziarah nih. Terus malam kan pulang nih. Pas mau pulang aku duduk di mobil tapi emang dekat jendela di pinggir tengah. Bukan di tengah tapi di pinggir. Dekat jendela. Terus udah kayak gitu nggak ngerti, tapi pokoknya kan kalau kata orang anak kecil kalau misalnya lagi sakit itu kadang masih bisa ngelihat gitu lah, nggak ngerti. Tapi pokoknya pas aku lagi duduk, Gue seru tau kan. Gue udah Stress. terus pas lagi itu aku tuh emang ngelihat ada kayak makhluk halus, tapi sebenarnya pas itu aku belum nyadarin banget gara-gara Di luar pas mobil? Iya di luar mobil. Jadi pas lagi jalan nih, pas lagi jalan mau pulang, terus di pinggir sebelah kiri itu aku kan dibuka sebelah kiri. Nah itu tuh kayak ada orang lagi duduk tapi emang bajunya putih, terus dia tuh kayak yang nunduk, terus rambutnya berjuntai ke bawah, nah nutupin muka. Pas itu aku nggak nyadar kalau misalnya itu kayak kuntilanak, nggak nyadar gitu. Maksudnya kayak kayaknya enggak, itu mungkin pohon terus kayak yang ada daun-daun gitu ya, kayak gitu. Terus pas dari situ udah beres kan, udah beres nih ziarah, udah keluar dari daerah itu. Dari hutan-hutan itu. Udah keluar dari daerah itu, kita makan di rumah makan. Tapi pas di rumah makan, mama tuh nyadarin aku kayak
kok kamu diem aja, kenapa? Aku tuh masih kepikiran yang tadi kayak takut tapi gak mau Belum berani cerita. ngomong. Iya, gak mau cerita. Terus udah gitu, sama mama ditanya dong, kamu kenapa dari tadi diem aja? Kamu habis ngeliat apa? Jadi mama tuh kayak peka gitu, peka. Terus udah gitu, aku cerita lah. Tadi aku di mobil, aku tuh sempat ngeliat kayak hantu, cuman aku nggak yakin kalau itu hantu, cuman emang itu bikin aku kepikiran nyampe sekarang itu, saat itu pas lagi di rumah makan. Terus udah gitu, kebetulan mama kan emang yang kayak bisa ngeliat juga ya, kalau bisa ngeliat. Terus mama tuh kayak mama kalau itu tuh emang beneran, sebenarnya emang beneran ada. Mama tuh bilang, cuman udah nggak usah takut, itu kayak ya udah itu udah lewat. Terus kamu juga sekarang kan ada mama, udah cerita juga ke mama, udah nggak kenapa-napa, udah nggak usah dipikirin kayak gitu. Terus ya udah, jadi itu tuh aku sebenarnya jarang ngeliat hantu, tapi itu yang paling nggak kasih aku, soalnya ya itu yang paling inget gitu loh. Itu posisinya mobil lu lewat, dia stay gitu. Jadi Iya, duduk gitu. jadi duduk gitu, nah aku lagi ngeliatin dari sini. Berarti dia duduk di pinggir jalan gitu? Apa deket pohon gitu? Pinggir sih, itu di pinggir pinggir jalan. ya. Oh bener-bener di trotoar gitu. Iya, jadi dia kayak yang ya udah nunduk doang sih, sebenarnya dia nggak ngeliat ke aku juga. Cuman ya kepikiran gimana, itu first time soal ngeliat hantu, jadi kayaknya terus. Oh lu udah langsung apa namanya afirmasi itu sebagai hantu gitu? Karena pas Karena ditanya dipikir, sama nyokap ya mas. iya, terus mama juga kayak Mama kan bisa lihat tadi. iya, terus mama juga emang bilang kayak ya benar, itu emang benar ada di situ, namanya juga. Oh berarti ya. Iya. Oh, Sulit. Jadi menurut gua nyokap bokap lu gak bisa ya? Enggak, Bang. Nyokap dia ngeliat tapi saat itu mungkin- juga kan? Iya, saat itu juga. Di saat yang sama. Tapi karena dia nggak ngasih respon ketika ngeliat, nggak kayak mama ada hantu, nggak kayak gitu. Nyokapnya tuh mungkin punya ketika ngeliat juga di jalanan yang sama. Oh, Bicara dalam hatinya gitu mas, kayak jangan-jangan anakku ngeliat nih, Iya. atau siapa nih yang ngeliat ya kok. Untuk nggak ada respon apa-apa dari musuh. soalnya nyokapnya tadi udah ngomong, kamu kok diem aja, kamu ngeliat apa langsung gitu Iya, kan? langsung ke sono, iya. Nggak yang Soalnya kamu apa kamu sakit gitu. Iya. Kok langsung kamu ngeliat apa? Berarti nyokapnya udah tahu. Udah tahu, oh jangan-jangan yang tadi gue lihat juga gitu ya nyokap lo mungkin. Iya, kayak gitu. Terus udah Itu Terus tunggu, apa maksud gua? Apa? Lu nggak setelah lu pulang gitu itu berarti apa ya? sebenarnya makin iya sih, makin gak enak kan, lagi tipes ya. Itu ke badan Efek juga badannya lagi, apa? iya lagi gara-gara tipes, jadi makin gak enak ke badan juga. Tapi lu takut gak saat itu? Takut ya, takutnya tuh, tapi bukan yang ngomong, lebih ke diem, kepikiran jadinya. Nah, enggak, menurut gue yang gue rasain tuh ini orang, ini kok sosok aneh banget, apa lu takut gitu menurut gue? Takut orang pertama Nggak diinin takut lagi. orang Malah ngeliat. dan dia masih kecil sih. nggak ditempelin lagi, maksudnya nggak diikutin Enggak. kayak misalnya lo ke rumah makan dia ada di ujung mana gitu, nggak. Enggak, untungnya enggak. Mama ngomong kayak gitu juga, soalnya kata mama nggak apa-apa cerita aja gitu, maksudnya yang tadi aku lihat tuh diomongin aja, berarti emang nggak ada. Berarti nyokapnya kayaknya enggak juga. Ada bisa ya. Kalau dari nyokap lo ada cerita-cerita itu sih. Iya, nyokap lo kan bisa ngeliat. Lo tuh bisa lihat tuh di rumah. Di rumah Pernah ada, nggak sih lu di nanya? rumah. Di rumah ini deh jangan-jangan sebenarnya di Goblok, jangan di sini. Sekarang nggak ada di sini. bukan ini. Jangan-jangan lo foto, gue tadi mikirnya gini, gue takut. Iya, foto kesini, foto. Coba lihat game video kan sama Maya. Mama aku udah di kantor nih, kan. Lah itu apaan deh? Gitu, anjing, gue udah Apa sih mikir sebenarnya? sama. Sebenarnya. Sebenarnya hampir pernah kayak gitu, tapi bukan di kantor, Bukan di sini. bukan di Nah sebenarnya yang tadi mau ceritain itu Iya apa? itu di kosan sebenarnya. Jadi kosan lo. Yang penting di Oh, sini. iya, iya. Soalnya gue nggak Yang penting kosan cuma di dia kan. sini. Di kosan lo. mama udah cerita, jadi situ sebenarnya ada, cuman mama tuh mau nyeritain, cuman aku inget topek, udah nggak usah diceritain, diceritain, soalnya aku takut tar gitu ya. kosan. Banget. Jangan dong, udah nggak usah, jadi Nyokap lo lagi nginep apa? Apa lagi video call? Video call. video gitu. call. Oh, by video call juga bisa ya? Bisa banget kayak gitu tuh. Ya sama aja tik. Yang dilihat langsung sama video call kan dilihat yang Nggak, dilihat saya langsung. lagi video call, mas judulnya nyokapnya, anjir, ada setan lagi di belakang Iya, anak gua. iya. Gitu. Gimana, ngomong, gimana? Coba. Karena lagi video call nih, lu lagi video Ya call. mama nggak bakal ngomong kayak gitu, mama kalau ngeliat tuh ya udah diem aja, mama udah kayak ya udah datar aja. Iya, lu ekspresi. nyetot apa tadi? Iya. Lu nyetot apa Tadi tadi nyokap lo ceritain apa sampai lo Iya, bilang sampai jangan lu stop. diceritain. Iya gitu. Karena Tapi lagi video call. itu kan lagi video call. Pas lagi video call sama nggak ngomong apa-apa sebenarnya. Tapi pas aku pulang ke rumah, Oh, mama ngomong. Dek, tadi pas video call gitu, terus Pas lagi pulang ke rumah tuh ngomong kayak,
di kosan tuh sebenarnya ada, cuman mama masih pengen mau ceritain lebih lanjut tuh. Itu baru awalnya aku ngomong kayak gitu, dipotong. cuman aku cut langsung kayak udah jangan diceritain mama. Tapi setelah nyokap ngasih tahu kayak gitu, lu ngerasain apa gitu nggak? Iya di kosan. Nggak, soalnya kata mama itu nggak ganggu. Oh. Jadi kayak cuma nunggu doang. So udah. Tapi lo nya malah nggak punya kayak nyokap lo yang bisa ngeliat banget Enggak. gitu. Dan nggak mau. Dan lo penakut ya? Kalau nyokap lo bisa ngeliat gitu ya? Iya. Biasanya kalau orang bisa lihat kan nggak penakut ya, Bos. Iya. Iya biasanya. Mama yang bisa. Aku nggak. Enggak, kalau misalkan nyokap lu pernah cerita serem apaan? Pernah nggak cerita? Kayak ke lo gitu atau ke Cerita serem. bokap lo yang berhubungan sama orang tua, ya dia bisa ngeliat gitu. iya. Paling ini sih kayak kan mama bisa lihat. Jadi kayak ya udah kalau misalnya ngelihat hal yang kayak gitu tuh kayak udah biasa. Maksudnya mau yang bentukannya kayak gimana pun mama tuh udah biasa. Cuman kadang mama tuh kalau mau ngomong ke anak-anaknya enggak nahan. Karena pada gak bisa semua kan. Terus ditambah aku juga penakut. Jadi kayak nggak bakalan cerita. Tapi mama kayak gitu tuh udah ya udah gitu loh, udah kayak biasa aja gitu. Ada hal aneh yang suka dilakuin nyokap lo kayak misalkan kan doi dalam tanda kutip bisa ngeliat nih, misalkan suka tiba-tiba ngeliat ke suatu titik tertentu di rumah lo atau ngomong sendiri. Ini bukan gimana rumah nyokap lo ya, tapi kayak Iya, lagi maksudnya melindungi keluarganya nih, tapi dia menggunakan kelebihannya dengan cara jangan ganggu gitu. Apa ya? Kayaknya nggak aja deh kalau itu. Nyokap lo emang ini berarti ya nggak pengen bikin anaknya takut. iya, nyembunyiin. Soalnya dilarang banget, maksudnya anak-anaknya juga pada ngebantah banget, nggak mau. Nggak mau. Menyeramkan sih tapi sosok nyokap lo. Maksudnya nggak yang kayak dukun-dukun gitu ya. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ngomong gitu ya. Menyeramkan. Tante, Gue tahu itu tapi tante maaf ya tante. Bilang Enggak kok. maaf ya. Aman nyokap. dia lu cuma sekali doang tuh seumur hidup lu ngeliat saya kan. Kayaknya Iya deh. Masa tuh nggak? Nah, yang cerita lo tadi katanya abis kuntik, abis itu ngeliat apa itu? Yang habis kunti. Hah? Ada lagi sih, tapi itu cerita teman. Oh nanti aja. Ceritanya ada ya. Nggak, gue mau tahu dia. Maksudnya kan dulu, sebenarnya keluarganya kan ada. Iya, ada. Heeh. Tapi cuma mama doang yang bisa. Enggak, dia juga nahan mas. Orang mau dikasih tahu sebenarnya di kawasan kamu ada. Enggak. Iya. Juga mau nanti Nah lo kalau misalnya gitu, misalnya lo lagi video call nyokap lo deh, mama terus nyokap apa? Tika, itu di belakang kamu nah. Kan suka ada kayak gitu kan? Tapi Suka ada gitu. Wah, gue langsung teriak. Nanti gue, iya. Untungnya nyokap gue nggak bisa ya, tapi gue emang pernah rasain mas di kosan. Namanya kosan kan pasti ada yang begitu ya. ada aja ya. Iya, dan apa? Jadi kosan handang tik yang 829 kan lorong-lorong gitu ya. apa nih cerita dulu backgroundnya lah. Oh ya, backgroundnya intinya gue ngekos tuh berdua sama temen gue. Terus dia lagi pulang ke Bekasi. Terus di kosan itu tuh bentuknya lorong-lorong gitu kan, dan kamar ke pintu-pintu. Nah, di malam itu pokoknya gue lagi nggak tahu lah. Biasanya sendal ditaruh di luar gitu. Iya. Di lorong itu tuh kata hari 4 di malam itu lagi sepi banget, lagi kosong banget sendalnya. Terus pintu itu semua kebuka mas. Pintu kamarnya semua kebuka, tapi nggak ada orangnya. Nggak tahu lah ini namanya juga ciri. Ini lo yang rasain? Iya, 68. Jangan ngomong kosan ada ya, nanti takutnya. Iya. Ada kosan. Tapi nanti dibeli aja. Ya, Ngomong aja nggak apa-apa. pokoknya itu di malam itu semua kosannya nggak tahu, pokoknya sendalnya tuh lagi nggak ada di depan. Tapi pintu dibuka. Pintu kebuka. Kosong lompot. Pintu depan doang yang kebuka. Jadi gini nih, ini lorong nih, ini lorong nih, lorong. Terus Ini kan lorong, ngapain lo? ya ini lorong nih, Iya kan? pintu. Pintu kan? Pintu kamar. Ya. Pintu yang paling depan, yang paling deket keluar, Kebuka. itu ketutup. Ketutup. Cuma setelahnya kebuka. Ibu Oke. kosan kali. Enggak, harus kan ada yang punya di dalam, dan ada barang-barang di dalam gue lihat. Iya. Ini Terus, nah lu posisi di situ sendiri, kalau gitu. Iya sendiri gue, karena gue lagi ditinggal sama temen gue. Kamar lu di kamar gue di lorong itu. 2 kamar terakhir, 2 pintu Oh, kan terakhir. lu harus ngelewatin itu semua kan? Iya. Situ. Terus gue mikir gini, ini pintu kebuka semua, jadi pintu tuh ada banyak mas, masuk keluar ke dalam. Iya. Posisi lu di mana tuh Di ketika lu depan, mikir? di depan, gue lihat Lu berhenti gitu berarti? berhenti. Lah, si pintu kebuka, itu pintu kebuka. Gue belum masuk ke dalam banget. Terus pintu gue kan ada di ujung tuh. Nah, dan pintu gue kebuka juga. Ya kan, gue nanya, gue masuk ke dalam, ada dalam gitu. Untungnya gue tutup. Pas gue masuk ke dalam, gue bingung lah di luar kenapa ya.
pada kebuka semua pintunya. Gitu doang sih ceritanya. tapi itu serem mas menurut Iya, gua karena gue saat itu lu mikirnya maling atau setan? nggak setan. Kayak ini kayak ada bencana alam tau lo. Pada keluar tiba-tiba semua gitu. Oh, Dan emang udah malam dan gelap. Lorongnya tuh berarti lu cuma nggak ada intuisi ke sana. Tapi ada, kamarnya tuh untung ya. nyala lampu. lampu kamar gua. Lampu. Orang yang kebuka. Ketutup, redup-redup gitu kan udah malam ting. Kok kebuka ya? Nggak tahu gua. Cuma gua pengen tanya ibu kosannya, gua takut. Takut kenapa lu belum bayar? Gua bukan, gua di dalam tuh gua nggak pernah ngerasa takut kalau di dalam kamar gua. Pokoknya ya seruangan gitu gua nggak pernah takut. Tapi kalau di luar itu gua ngerasa harus ngelewatin ini pintu pada kebuka. Jadi kayak apa gua di sini sendirian di gedung ini. Terus ketika lu udah Aman semuanya, alhamdulillah. udah gak ada apa lagi. Ada. Itu tapi menurut gua aneh banget. Itu aneh sih. Tapi tetap serem gak sih, kan itu masih satu lingkungan. Iya, jadi gue tahu dalam malam itu tuh gue tahu kalau misalkan gak ada suara sampai gue tidur sampai besok paginya, pintunya udah ketutup ya besok paginya. Tapi di malam itu tuh nggak ada suara apapun, hening banget. Masa lu gak mau nanya sih? Itu Nanya siapa mas? Gue takut. dia ke security kayak apa? Ya gue, lu harus tahu dah. Security tuh di depan jauh. Terus gue ada masuk ke dalam, gue harus masuk lagi ke lorong gitu. Kalau gue harus keluar lagi effort. Dan lu gak kenal ya sama orang-orang gitu ya? Enggak. Oh, lu nggak Gue cuma temenan? 1,5 bulan ya kos di situ. Kan covid habis. Oh iya. Pokoknya itu aneh banget lah. Abis itu gue pindah kosan. Setengah bulan covid, gue pindah kosan habis itu. Karena Mulai gua di itu? situ. Iya. Tuh kan, pasti kalau udah ada hal sama pasti gak mau cerita lagi kan? Tapi belum tentu dengan cerita lo. Kan cerita lo kan kosan lo serem nggak? Enggak diinin Enggak juga. sih, aman-aman. Nggak terbukti juga itu apaan. Tapi gue tuh, Lu nggak berani masih mikirin gimana tadi nyokapnya dapat sesuatu, maksudnya ngelihat, tapi via video call tuh itu serem banget sih kalau buat gue. Kayak nggak usah, kayak udah takut-takutin via telepon kan serem banget kan ya? Kayak by voice doang. Kayak soal kalau Tika dia lagi siapain, Tik awas kok ada suara nangis sih gitu. Terus iya, itu serem itu banget serem aja. banget ya. Iya, merinding. Ini kan, lu pernah nggak dibacain gitu? Enggak, takut. Gue sering bacain orang gitu. Lu sering pura-pura indigo gitu. Enggak ya, kayak kok ada suara sih di nakut-nakutin. Itu nyebelin abis. Iya, nakut-nakutin lah biasa. Dayam-dayam gua. Dulu sebelum nikah. Iya. Nggak usah dilurusin juga nggak apa-apa. Kayak nyapu gua. Maksudnya tadi gua masih rada menyayangkan aja sih lu se-chicken itu ternyata. Kalau misalkan nyokap lu, gua sih kalau misalkan meskipun gua penakut, gua tapi penasaran gua tinggi. Emang ada apaan sih? Kayak di kantor ini gitu. Kan kita nanya ke Pak Yuda ya. Meskipun kita takut nih, takutnya tapi bukan yang nggak berani ke atas juga sih. Akhirnya kita kan Iya. nongkrong-nongkrong juga di sini. Gue malah kalau ada orang yang bisa ngeliat gitu malah seru. Pengen ditemenin karena gue ngerasa dia nggak takut. Jadi gue bisa berlindung di dia gitu. Ya, tapi banyak juga tahu yang malah takut Oh malah takut. karena mereka Lu bisa kenapa sih melihat. takut? Maksud gue apa kalau kan takut kan sebenarnya kan diajarin kan ya, iya kan? Iya. Sebenarnya kan ketika lo bayi lo gak takut apa-apa kan, sampai lo diajarin atau diajarin kan termasuk lo misalnya Ngeliat. kok nyokap gue ketakutan sih ngeliat Iya, yang serem. buktinya ngeliat, Nah, ya. itu tuh termasuk diajarin kan. Kayak gue deh fobia, gue tuh fobia sama ular gitu-gitu. Kenapa? Karena nyokap gue kalau ada ular teriak. Iya, Jadi iya. gue Kayak punya seumur hidup gue liatnya gitu, gue takut sama ular. rasa gitu. survive tuh kayak ini apa juga ya. Nah, kalau dia kan Ini nggak pernah ngeliat, cuma ngeliat yang nggak, tapi pinggir kan, jalan. iya, kenapa lo takut gitu maksud gue? Karena lo tinggal sendirian. Ditambah itu juga karena sendirian, jadi nggak mau bikin yang apa ya, hal-hal yang mistis-mistis kayak gitu tuh kayak ganggu, nggak mau jadi kayak udah biarin aja. Tapi sebenarnya tadinya tuh nggak setakut itu, nggak sepenakut itu. Nah, Tapi gara-gara jadi takut itu gara-gara nonton film sih. oh film horor. Iya. Terus jadi kayak dari situ tuh kayak nggak tahu dibilang trauma apa gimana, tapi pokoknya move on dari film itu tuh lama banget bisa Film dulu. apa? Kata orang sih nggak serem ya, tapi dia nonton. Bener itu. Oh, Biarawati. Iya, Falak. Si ini siapa? Falak. Dan serem kan, tapi bagi aku serem. Oh kayak scream, Serem kayak on- topeng scream gitu. Ya dari situ jadi makin penakut. Sereman siksa kubur itu serem kok. Iya. Serem ini apa liputan 6 banyak berita tentang Wes. Iya mulai. berita tentang korup. Serem banget. Oh gitu.
Gue baru ngerasain pertama kali mas minggu lalu itu gue rep-repan demi Allah pertama kali Gak seumur enak hidup gue. anjing sumpah. Gimana sih ada berapa? Rep-repan gak bisa. Baru pertama kali gue. Ini apa sih ada suara mulu? Lu ya ini kayu kursi. Rep-repan tuh ketindihan. Iya. Tapi itu gue kan cuma dari cewek lo apa? Enggak, di rumah di Oh, di rumah. gua. Kan gue belum married. Oh iya. Jadi ceritanya gue emang video call sama cewek gue jujur. Iya. Gue emang video call sama cewek gue. Nggak maksud jujur, gue juga tahu lo video call sama cewek lo. Iya. Terus di malam itu tuh pokoknya enggak sih udah pagi tuh. Jadi rep-repannya itu di ujung tidur gua banget mas. Ini pertama kali gua ngerasain, gua nggak tahu sepanjang gua tidur gua aman nyaman nyenyak. Tapi di ujung banget gua tidur tuh gua ngerasa kayak mimpi hantu, mimpi setan. Tapi ada di atas gua, nggak kelihatan setannya apa. Tapi gua pengen bangun nggak bisa. Gak bisa. Sama seperti apa yang selalu dikasih tahu ke gua di film, Soal di orang rep-repan cerita ya, iya. tentang rep-repan, persis. Padahal tadi malamnya gua nggak habis nonton film horor, gua nggak habis ngapa-ngapain. Gua habis video call sama cewek gua, ketiduran kayak biasa, sleep call biasa. Terus ketindihan, ketiduran. Gua mikirnya positif. Ada rasa sakit gak? Gak ada, tapi nggak bisa bangun mas. Dan Lo pernah juga? Pernah. dan kayak ditekan. Bener-bener kayak diinjek. Gak bisa. di ujung dan ada dua. Oh, Injek gua. setannya ya. Mungkin karena badanku gede. Iya. Perlu dua ya. Yang gitu ada dua kayak mampus lu nggak, kayak dia kayak ngomong sesuatu tapi intinya kayak mampus lu nggak bisa Rasain bangun, lu, mampus harus nggak bisa bangun. bangun lu. Dan gue mau struggling Akhirnya ketika bangun lo kan gimana? pas bangun dok gitu kayak di film-film asli gue ngerasa kayak gue tuh kayak di Dulu film. terus lo lega gitu? Dok kayak tadi mimpi anjing ada setan tadi mau bangunin mau apa nindih gue mau bangun nggak bisa udah terus gue cerita sama gue Tapi ngomong bisa gak sih? nggak bisa tapi gue pengen bangun, gue tahu gue pengen bangun dan gue tahu itu lagi mimpi setan. Kedua Kalau gue pernah kayak gitu ngerasa, tapi bukan setan. Jadi kayak di mimpi gue tuh lemes banget. Tapi jadi gini, misalnya kayak gini sekarang nih, tali sepatu gue kebuka nih. Dan di mimpi gue itu, gue tuh mau ngecek tali sepatu gue, tapi kayak susah banget kayak lemes banget sih. lemah Kayak banget. tiba-tiba ke destek sama lo gitu. Tapi gue tau, gue harus tinggal tali sepatu nih. Tapi tali sepatu terus gitu gue sampai pas gue ngomong kayak, gue langsung kayak alhamdulillah mimpi doang gitu. Tapi dan gue sering banget kayak gitu. Kalau alhamdulillah mimpi doang tuh gue sering. Even ketika di dalam mimpinya, gue tahu itu mimpi. Gue tahu itu mimpi. Ini cuma mimpi. Kenapa ya sama ya? Iya. Nah, Aku tuh cuma kalau udah kayak gitu, gue kayak bangun susah banget tuh. Iya itu gue gak mikir. Ini gue mimpi nih, bangun gimana caranya? Padahal Gitu. iya kan ketika Iya, kita iya. lagi ngerasain itu kan kita pengen bangun kan. Iya. Aku ini cuma mimpi buruk. Ini cuma mimpi slow. Tapi gak bisa bangun juga. Tapi udah mikir otaknya gitu. Iya, jangan kita insidious ya. Bisa. Insidious Kita bisa ngatur mimpi kita. Maksudnya Oh sleep paralysis. iya. Lucid dream ya? Lucid ya ini. Nyokap lu pernah kesurupan gak? Enggak. Enggak. Masa nggak ada hal aneh sih di keluarga? Di nahan mas. Gue udah bilang nyokap itu nahan. Nahan ya, lebih ke nahan. Kalau orang yang bisa ngeliat itu bisa ngeliat orang yang diguna-guna juga atau enggak? Ya lu pernah ada hal-hal Apa gak mistis atau bego gak sama nyokap? Bisa aja, iya. Nah, bokap lu gawe nih. Curiosity aja gitu. Ada yang ngirim nih Fah gitu. Iya. Pernah ada sih, pernah ada kayak misal apa ya waktu itu gara-gara apa ya, tapi tetangga atau siapa gitu. Bola api toh. Lu ngomong itu bukan? Terus Bukan, tapi kayak itu tuh meninggalnya kayak gak wajar kayak gitu. Terus lu nanya ke nyokap lo? Enggak sih. Oh, Kayak cuman lu gak tau Sekedar ceritanya nanya gitu, aja gitu. kenapa gak wajarnya? Enggak nanya. Jadi kayak ya udah itu meninggalnya gak wajar, ada orang yang ngerjain kayak gitu. Terus kayak gitu. Tapi sebenarnya iya sih sempat ada yang nyebut kayak ngomong bola api apa sih itu? Itu deh bola api. Banaspati. santet deh. Ya kiriman gue dulu sih. Iya. Setahu gue. Nah gue lupa pernah dikasih tahu kalau misalkan pelet Banaspati diapain, itu yang gue lupa ya diapainnya itu biar bisa nggak nyampe itu gue lupa tuh. Itu penolak bala atau apa sih? Enggak, itu Banaspati itu kiriman. emang lagi ngirim, lagi jalan gitu ibaratnya. Katanya, ceritanya. Ini cuma perumpamaan ya. Gua ngirim ke rumah Mas Tio. Ibaratnya tuh bola api jalan di langit, kita di atas atap orang rumah gitu. Karena itu lagi OTW dari rumah gua, misalnya dari rumah gua nih gua berdukunnya. Nyampe rumah Mas Tio jalan. di langit gitu. Kayak pesawat. Tapi beneran ada orang yang beneran bisa ngelihat itu bola. Dan di video-video sih banyak, tapi gua belum pernah lihat. Kapan gitu deh besok lo video call nyokap lo. Ngapain? Terus Makanya telepon sekarang dah. Gak mau.
Sekarang lihat. Di sini ada gitu doang. Nah, Atau ngajakin dulu sama nyokap lu ya besok. Nggak maksudnya lo tanya di sini ada apa enggak? Ya, gue ya nelfon nyokap gue deh. ih, kan Katanya kasih aja dulu orang apa? Apa? Kasih aja dulu. Apanya? Kasih nyokap lu dulu. Nah, aku mau tanya dong. aku videoin gitu ini ruangan. Iya. Tapi real aja maksudnya apa real time, jangan kirim video. Oh, mau lah. Emang Orang harus? masih magang di sini. Ya kan lo nggak Ada kesini. gue juga ya, ada Tika juga, ada ini juga. Nah, tempat lo juga di ini kan ruang redaksi rame. Rame. Ya nanti. Kalau Nah, aku tuh sendirian deh orang Cerita kita juga di lagi, sini. cowok lo ngomong apa? Tadi kita belum telusuran. Kan di kosan lu kan nggak berani karena lu tinggal di situ. Lu kerja di sini, tapi kan lu kan nggak sendirian di kantor. Iya. Ada Ajo, ada Iman. Solihin. Kado ya ada di bawah. film kan. Ya, videoin ya. Atau gue pengen lu video call sekarang sebenarnya. Nah, nanti aja lah, nyokap lo lagi. Oh, masak lo ngapain? Lagi sholat maghrib ya. Lo cerita lagi nggak? Kesehatan. Cerita yang tadi kata lo ada cerita nggak? Iya. Temen lo. Temen lo Ada kenapa ya? temen lo, Temen kenapa? lo kenapa? Sama teman. Itu sih gara-gara jadi ini orang tuanya dia tuh bisa ngeliat juga. Jadi dia Temen lo tuh cewek cowok, post gitu dulu. cowok. Nah terus Mantan. cowok Bilang enggak, aja temen. apa? HTS. temen FWB. beneran. Nah, Temen. FWB. Atau statue kata Bayu apa sih Bayu statue? Apaan sih? Sekedar teman kado. Oh, teman Iya teman beneran, teman biasa, temen teman biasa. biasa. Di kampus. Oke. Jadi dia kan ngekos juga. Terus Di tempat yang sama sama lo. enggak beda lah. Di kamar yang sama kayak sama lo. Pesan gue khusus cewek. Iya. Oh, ya kan bisa sama siang. Bentaran. Terus Iya sih, apa sih yang mau gini? Dia nakal emang. iya nah. Terus orang tuanya kan yang bisa ngeliat juga. Nah dia tuh kan ngekos di daerah Sangsol. Bisa sebut nggak sih? Nah terus udah gitu dia tuh emang ngekosnya sendiri. Tapi emang dalam bentuk apa ya, kosannya tuh rumah juga gitu loh, tapi ada beberapa kamar. Oh, bukan komplek kosan. Dari rumah. Kontrakan. Kayaknya kontrakan dalam bentuk Iya, kontrakan. Nah terus sudah gitu, tapi ini agak lucu sih soalnya. Jadi orang tuanya tuh tahu juga nih kalau misalnya di dalam kosan anaknya itu, jadi orang tuanya pernah mampir nih ke kosannya. Terus ngeliat kalau di kamarnya itu ada kunti. Di kamarnya dia, exact. Kamar dia bener-bener di kamar dia. Nah terus tapi lucunya si kuntinya itu justru jadi kayak cepuknya si anak itu. Tuh. Suara Buat bener. ke Bukan kan ibunya. suara kan tuh Iya, tuh di suara. belakang. Sudah. Tuh suara. Ah ya, di belakang. Iya. Kayak biasa, tapi kali ini enggak. udah, biasa. Editor udah paling bawah. Soalnya ulang dah. Kuntinya Kuntinya tuh cepu ke nyokapnya, nyokap temennya. Jadi Ngomong putihnya. gak ngerti ngomongnya gimana, tapi pokoknya dia tuh ceritanya kayak gitu. Jadi si temen gue ini apa ya? Bawa. bawa. Jadi dia tuh jarang sholat. Terus si kuntinya kan ada stay di situ. Ya, lucu sih. Terus si kuntinya ini jadi kayak cepu ke orang tuanya, ya ke nyokapnya. Jadi dia ngomong kayak, nih anak gue nih jarang sholat kayak gitu. Makanya gue stay di sini karena anak gue jarang sholat. Oh, Kayak gitu. Jadi gitu suka tempat kayak filosofinya. gitu. Jadi dia tuh kayak bawaan. Tadinya tuh dia tempatnya bukan di situ. Jadi dia tuh ada di kebun belakang kosannya. Jadi kayak kebun pisang kayak gitu dah. Kebun pisang. Terus dia jadi pindah ke situ gara-gara ya gitu jarang Tempatnya sholat jarang disolatin. tempatnya. Jadi dia seneng di situ. Jadi mau dicepuin ke nyokapnya. Jadi kayak Dan nyokap, gue aja nyokapnya dia marah sama dia gitu. marah, makanya kamu sholat tuh. Enggak kan? Terus marahnya gimana ya? Iya, gue bingung. Jangan sholat gini-gini. Kata kunti kamu gak sholat. Tapi jadi lucu gara-gara itu. Oke. Terus pas temen lo tau kalau ada kunti, nggak takut dia? Malah sholat. Pas sholat atau Sholat sih. Jadi sholat. Tapi nggak yang takut banget gitu dia jadinya. Maksudnya dia kayak yang ya udahlah kayak gitu. tapi emang kalau tempat jarang disolatin bener sih suka ditempatin Gue nggak tahu sih udah hubungan sama setan apa kagak ya. Iya. Kenapa sholat sama dengan mengusir setan kan enggak juga? Iya. Tapi mungkin jarang apa ya? Nggak tahu lah. Jarang ada doa Nah, atau coba nggak ada gimana. hubungannya. Tapi beli gue gini ngomong Ada gitu. men. Itu cuman kayak stigmanya film horor. Oh, iya. Seakan-akan ketika lo sholat, Hilang. Pergi hilang. Tapi Padahal setan kan bisa belum aja ya. takut sama bacaan ya. oh iya.
Kemana Al-Fatihah Saya nggak langsung tahu, sholat nggak penutup. usah dipanjangin juga sih. Iya sih. Lu ya, Sih pokoknya gitu. gue penasaran sama Kunti. Kenapa Kunti semua ya tuh? Kata Apa lu sebenarnya nggak tahu kalau itu bukan Kunti tapi lu tanya sekarang sama dengan Kunti gitu? tahu, Kunti tahu. Tahu Kunti. Iya, kayak di film gitu. Iya kan emang. Iya tahu. Lu nggak pernah ngeliat. Lu sih terlalu takut duluan sebelum lu minta buktinya. Kayak gimana bentuknya? Makanya tugas lo itu juga besok ya video call yang apa lo Iya, itu masuk ke reading apa job desk screening. harian lo. Wih. Oh, yes. Ini mas, ya benar kayak dia tuh terlalu takut duluan sebelum dia membuktikan kalau Kuntinya emang ada di bagian yang mana mas. Iya. Ya gimana itu cuma pertanyaan ini ya, pertanyaan observasi. Nggak kenapa-napa tahu sumpah dah. Iya, nggak bakal diapa-apain juga. Tapi kan jadi tahu, oh dia ada di situ. Nanti Ya dia udah, melewatin kan itu jadi batu. serem. Dia kan nggak bayar kosan. Statue bro, statue. Jalan cuy. So only cuddling apa? Sekadar teman cuddling. kado. Gokil juga tuh Bayu. Kunti tuh ada yang di ayunan ya? Di Katanya telepon. kalau di Gimana sih? ayunan tuh makin seneng ya. Gara-gara Kita pernah bahas Kunti ya? mainan gitu. Enggak spesifik Kunti. Nah, coba yang lo tau deh soal Kunti. Yang gue tahu soal Kunti, ini mungkin gue salah ya, tapi yang gue tahu doang kalau misalkan dia itu namanya kuntilanak karena dia kehilangan anaknya di kandungan. Jadi nyari anak. Jadi Jadi anak sama sundel bolong tuh sama gak sih? Nah, gue Beda. tahu dah. Beda, sundel bolong ya? Kuntilanak kayaknya Kuntilanak enggak nggak bolong. terkenal bolongnya. Enggak deh. Apa ya? Lu Kayak ngomong apa Iya sih? ada orang jalan ya. gitu ya. Enggak, ini Dela. Yang gue tahu kuntilanak itu seorang cewek yang kehilangan Iya. kandungannya, makanya dia nyari Dalam background dia jadi setan Iya. kan. Nah, ketika dia jadi setan dia ngapain gitu? Maksudnya posisinya dia pakai baju apa gitu? Nggak tahu sih ya di. Goblok anjing. Terus Iya, kalau yang gue tahu soal kuntilanak, anjing jadi muter-muter kan. nih rambutnya panjang. Ya rambutnya panjang, yang gue sering lihat di podcast horor di YouTube. Terus cerita-cerita horor orang, ya kuntilanak begitu aja, putih, Katanya suaranya rambutnya ganggu panjang. gitu ya. Apa? Suara ganggu apa? Suara Tahu ketawa. kan? King gitu. Ketawa kan dia? Iya. Terus katanya tapi kalau suaranya Tapi iya suara dekat jauh. Dekat, jauh. Jauh dekat gitu biasa. Nah, yang gue tahu fun fact-nya kuntilanak itu adalah dia tuh sebenarnya bukan ketawa mas, tapi nangis. Kan konotasinya konteksnya nyambung ke dia nyari anaknya. Iya. Tapi kita tuh selalu salah ngecap dia kalau dia tuh sebenarnya Ketawa. BTW. padahal nangis. Gue di waktu itu pernah gue renang di Anyar. Itu berenang maghrib sama temen Pantai. gue. Apa di kolam Di renang? kolam renangnya, di cottage-nya. Terus lagi live di Instagram. Terus sampai nge-live. Iya. Sambil berenang. Tapi memalukan. Ya udah itu kan gue SMP. Terus si di rekaman live itu ada ketawa itu jelas pak. Kata orang-orang tuh gue kayak gitu. Iya, gue nggak nyadar tapi pada reply kayak gitu. Oh gitu. Iya, gue tau dari orang. Nah ini kan ada hubungannya sama Dan itu nggak dua orang yang ngomong kayaknya. ada hubungan sama video call tadi kamu saya kan jadi Iya, Oh iya, yang kan, kayak ya gitu. kan? lintas ini gitu, lintas device. Pakai device ya. Iya. Penampakannya gitu ya. Penampakan suara, penampakan wujud. Nah, kira-kira yang nyokap lo waktu itu ceritain kalau itu dia ngelihat sosok apa dia dengar suara? Gue Nah, penasaran udah sih sebenarnya. dia nggak tahu juga. Gue penasaran sih ya. Oh, dia ngeliat suara, ngeliat. Mau ngeliat suara ya? Ngeliat sosok. Ngeliat sosok, kok ngeliat suara sih? Enggak suara. Iya. Jadi gue gak takut loh kuntilanak kayaknya. Itu kan ini kan ya yang maghrib dan kau itu apa wewe gombel tuh. Mulai gombel. Iya, Yang ini tau gak lo? Yang kuntilanak di Trans TV. Yang mana? Enggak. Yang di azan maghrib. Yang di rel kereta. Enggak ada lah. Iya. Ada sumpah zaman gua kecil, zaman gua sama Tika sama Diem kecil ya. Waktu kita SD apa SMP? SD lah. Setiap maghribnya Trans TV itu ada Kayaknya iya. Oh iya tahu. Iya. ada pot Iya, di rel iya. kereta, ini rel kereta ada potnya. Heeh. Terus ada genggaman Genggaman. kereta, gue selalu Lo pernah ngeliat? Belum ngeliat dong. ngeliat putih hitam, putih bawahnya hitam atasnya. Kalau kita kan hitam bawahnya putih atasnya. Hah? Nggak. Iya. Ya gitu. Jadi gue setiap maghrib selalu pengen liatin kuntilanak. Dan gue cuma kan nggak bisa ngeliat deh. Dan gue selalu bisa ngeliatin kuntilanak di video maghrib.
Trans TV itu. Cuma live Trans TV. Ya ada lagi. Terus kuntilanak harusnya hilang. Di situ kan karena dia kerekam. Gue kalau misalnya dikasih itu bisa dibuat gak sih lu kayak gue kan ada orang bilang gue buka mata-batin lu biar lu bisa ngeliat gitu. Itu bisa ya? Itu yang gue penasaran juga mas. Katanya Mata batin bisa, kalau katanya misalnya bisa. dibuka. Iya. Lu mau gak? Berarti gini ya. Berarti kalau dibuka mata batin kayak gue ngeliat lu sekarang gitu ada video fisiknya. Iya kan gitu kan ya, nggak perlu ngeliat itu kayak gitu kan. Terus yang ngeliat ini ya. Enggak maksudnya gue kayak misalnya gue udah dibuka di mata batin set toto rame. Iya, waktu di sini gitu Tuh lagi. di sini dari tadi duduk di situ di mana? Kayak terlalu menyeramkan gitu. Iya, Untuk dibuat-buat. tapi katanya emang mereka di luar semua Baca. penggambaran di cerita ya soal sosok mereka gitu ya. Emang aslinya buruk rupa kan? Iya. Iya kan? Heeh. Tapi ada aja yang cantik, ada Maksudnya udah cantik? maksudnya bukan cantik, ada aja yang cantik sebelah gitu mas karena sebelahnya kecelakaan Suatu gitu. hal itu kan Cerita juga. dari cerita, gambaran. Tapi ada katanya yang cakep tapi mereka ngecoh. Jadi kayak nyamar itu tuh keluarganya kayak gitu lah. Buat ngecoh gitu dah. Oh kayak Kalau ini. yang cakep-cakep. Oh iya. Kayak menyerupai gitu ya. Iya. Udah lu gak cerita lagi dah. Lu lebih takut kuntilanak atau sosok yang kayak lo? Maksudnya Jin korek. jin koring, tau gak lo? Tahu. Lebih takut mana? Lu lebih takut ada kuntilanak di kamar kosan lo atau ada lo lagi di dalam kamar lo? Ada gue lagi. Iya, misalnya lu buka kamar, Iya, iya, itu. ada lo lagi duduk ngeliat lo begini, ayo lo. Ya itu yang terlalu. Mampus, lu lebih takut gitu Gila sih, anjing. gila. Lu lebih takut begitu. Pas gua kamar lah. Ini gua ini lu. Kamu ada gue lagi kita bilang. Kenapa boy? Anjing, serem juga kan? Kenapa boy? Lu mau ngapain di sini? Wah ini sih. Cik, ngomong diri sendiri, Cuk. Ya sereman itu sih. Nah, Mas kuntilanak harusnya masih Ya, harus berani. ceritain aja, mah. Lagi ngobrol basicnya gitu. Iya, Harusnya mah- bisa. Oh. Nyokap lu santai. Kan nyokap yang mandek. Itu lebih takut sih. Dia Oh. atau kayak yang konsep-konsep itulah yang apa? Menyerupai. Kok Tika di sini bukan lo obrol Iya, sama gue itu ya? kan sering banyak kita cerita di sini tuh soal kayak gitu. Itu kan tapi ceritanya ke ini mas, ke orang lain. Kalau kita ketemu kita sendiri. Gitu sih. Tuh, biasanya jin korin tuh kan yang ganggu kerabat terdekat kita kan. Serem Keluarga banget. kita. Kalau kesana Nah misalnya nih, lihat misalnya. sendiri langsung. Lu sekarang pulang ke rumah gue. Terus Ke rumah lu? Ngapain lu pulang ke rumah ya lu? misalnya mas main mas mau ya deh terus. Jadi ke kamar gue pas gue buka ada gue di situ. Lo percaya? Nah gue juga feeling misalnya kayak Kak Eva gue mau nginep di rumah lo ya. Pas gue ke kamar lah Eva di dalam. Gue harus berdua percaya yang mana? Iya, itu gue pernah gini. Lebih ya serem gitu sih. Iya. Ya lu bakal milih yang mana? Gue bingung lah anjing. Nggak bisa dijawab lah. Lebih serem gini mas, nih perumpamaannya adalah Fa, Mas lu main ke rumah gua, terus gua ngomong sama lu nih di dalam kamar itu ada gua. Yuk, ya lu berarti setan. Enggak, lu jangan percaya kalau misalkan yang di dalam kamar, lu jangan percaya kalau misalkan disuruh buka sama orang, kamar itu tuh dalamnya tuh sebenarnya bukan gua. Jadi ini yang gua sebenarnya, itu tuh bukan dia. Enggak, gue malah nggak percaya sama lu. Oh jadi Iya. Oh paham ya bener ya. Karena ngelarang. Karena lu nggak, karena lu iya. Ya masa di lu Namanya orang nih, namanya gue yang bener gue misalkan yang di sini. Gue ngelarang lah, mas jangan buka pintu itu sumpah gue yang ini gue. Lu pilih yang mana? Enggak, gue semakin nggak percaya kalau itu lu. Terus pas lu masuk, wah tadi setan ngedepan lu di depan. Kena. Iya. Lu tiba-tiba tadi senyum boy. Iya. Aku nggak mau berdoa sama lu gitu kan. Kalau misalkan perumpamaan lu pilih yang ada di dalam ruangan itu. Iya. Terus lu mau, Iya sih. lu dikasih tahu sama orang yang di ruangan itu. Mas dia kena. Nanti kita ini besok kita bahas soal cermin tau gak lo? Kan orang pada ngomongin cermin gini. Cermin. Cermin kan apa yang lo lihat pantulan lo kan. Iya. Nah ketik nih misalnya cermin gimana ya? Ini HP. Cermin HP. Kamera. Gak bisa. Nggak bisa. Kamera depan. Cermin Nggak usah beneran. jangan. Nah, kita bahas besok aja ya. Maksudnya nanti aja kita udah mau pulang udah terlalu malam. Maksudnya misalnya ini kaca ya. Berarti ini gua ya yang itu. Nah berarti kan dia ngerefleksiin apa yang gue lihat kan. Iya. Nah ketika gua nutup cerminnya pakai papan. Iya. Terus misalnya ada Mas Randi ngelihat di balik cerminnya kok ada gua lagi begini. Oh, ngerti nggak? Iya.
paradoks gitu, Kok ngerti paradoks. sih? Paradoks tuh Kayak nggak Kalau realitas. kalau cermin ngerefleksiin apa. Gini. Gue paham mas, sumpah gue pernah lihat videonya. Iya. Soalnya kan ketutup sama si ininya kan, ketutup sama si kainnya. Kan ini kaca, ini kain, kain ngejuntai gini ke Iya, bawah. Kan dia nggak bisa ngerefleksiin apa-apa. Iya. Iya kan? Tapi diintip nih sama Kenapa orang. si Randi bisa ngeliat gue lagi nutup gini? Diintip sama orang. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Kan dia Dari ngeliat samping. apa yang dia kan? memantulkan. Iya. Ketika ditutup sama kain, harusnya kan Nggak di kelihatan. dia nggak ada apa-apa kan? Tapi kok dia bisa ada Bisa. gua lagi begini? Sumpah ya. Nah cobain. Nanti kita bahas ya soal itu. Sumpah. Cara baca di video deh bagi kita ini. Nah itu kan kayak sampai kayak gua nggak si Deddy Corbuzier tuh pernah ngomong zaman dulu banget gitu. Zaman dulu banget tuh dia masih Botak itu masih botak yang gini hitam-hitam. Dia bilang pertanyaannya adalah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya tuh kita atau dia atau sebenarnya kita sebenarnya dicermin gitu. Kita adalah cermin. Nah itu kayak basic dari paradoks itu gitu. Kok dia bisa refleksiin sampai ke belakang ketika tutup? Ngerti gak sih Tika? Iya, karena ketutupan kain. Kan tutupan. Iya gak? Iya. Itu. Udah Gue pernah lihat sini. Mau pulang? Ya. Ikut. Sholat maghrib dulu. Lila kamu nginep kan? Wah. Mana ada yang mau nginep kayak. Maunya ini. Mas Roha.